أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Iman ibarat batang, akidah adalah akarnya, sedangkan amal adalah cabang ataupun buahnya. Dan itu adalah tradisi dan salah satu kelebihan Rasulullah di dalam makna utitu, diberikan oleh Allah kepadaku 5 perkara yang tidak diberikan oleh Allah kepada Nabi sebelumku. Dimulai dari waju'ilat liyal ardu masjida wa turbatuha tahura. Allah jadikan untukku planet bumi ini seluruhnya adalah masjid, debunya itu suci dan mensucikan. Kita bisa bertayamum dengan debu ketika umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bertayamum. Mereka wajib berwudu ataupun mandi. Dan salah satunya wa utitu fawasil kalam, dan diberikan kepadaku oleh Allah ungkapan-ungkapan yang singkat dengan makna yang tepat. Faslul khitab, wa utitu faslul khitab, kalimat yang singkat dengan makna yang tepat. Maka ada taqribul fahmi bidarbil amsal, beliau dekatkan kepada pemahaman sebuah ungkapan dengan memberikan contoh. Pada pertemuan ini kita ingin membahas lalu bagaimana caranya agar keimanan bisa menancap kuat di dalam diri seorang manusia. Al-matlabus salis, kajian yang ketiga dalam bab aqidah fillah ini, al-inayatu bil amali, perhatian Islam, perhatian kita terhadap amaliyah ataupun perbuatan. Wa min huna yajibul i'tina'u bi fi'lil a'mal allati faradallahu alaina aw habbaba ilaina al-qiyama biha wa bitarki ma nuhiya anhu min a'malin. Dari penjelasan tentang pohon, akar dan buah tadi, kalaulah keimanan itu gambarannya adalah pohon, lalu bagaimana agar pohon itu menancap kuat, tidak tumbang karena tiupan angin kencang, walaupun dia boleh jadi bergoyang-goyang. Selama ini dalam cuaca yang tidak menentu, angin yang bertiup kencang, kita dapati di Aceh, di Banda Aceh dan Aceh Besar, banyak pohon yang tumbang. Dalam pelajaran ilmu alam di sekolah, kita diajarkan tentang adanya tanaman berakar serabut dan tanaman berakar tunggang katanya. Diberikan pemahaman-pemahaman tersebut. Nah, demikian pula halnya keimanan. Bagaimana caranya supaya iman itu menancap kuat di dalam diri seorang hamba? Tadi dikatakan wa min huna, berangkat dari ilustrasi pemahaman pohon dan akar serta buahnya tadi, yajibul i'tina'u bi fi'lil amal, wajib memperhatikan aktivitas kita dalam melakukan amal ibadah allati faradallahu alaina, boleh jadi yang Allah telah wajibkan ke atas kita, aw habbaba ilainal qiyama biha, atau oleh Allah didatangkan rasa suka kepada kita untuk melaksanakannya, ataupun dipromosikan kepada kita untuk gemar melakukannya, ibadah-ibadah sunnah barangkali. Wa bitarki ma nuhiya anhu min a'malin, demikian pula dengan meninggalkan perkara yang dilarang dari semua perbuatan. Ada fi'lul ma'mur dan ada tarkul mahdur, melakukan yang disuruh ataupun meninggalkan yang dilarang. Sebenarnya dalam definisi takwa sudah disampaikan bahasa demikian. Takwa itu secara umum
imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imtithalul awamir, menjunjung tinggi segala perintah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala yang dilarang. Nah, cuma kadang-kadang dalam praktek kehidupan kita, informasi yang disampaikan oleh ustadz, oleh guru, tidak berimbang antara perintah, kewajiban, dan sunnat dengan keadaan-keadaan uzur yang membolehkan bagi kita untuk tidak melakukan atau tidak segera melakukan. Dan itulah yang bermasalah dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini. Selama ini hampir setiap saat kita mendengar orang yang mempromosikan salatlah di awal waktu, salatlah di awal waktu, salatlah di awal waktu, dan kurangnya penjelasan uzur apa yang membolehkan salat itu tidak di awal waktu. Kemudian ada salat berjamaah di masjid, bahkan itu kadang menjadi satu paket, salatlah di awal waktu di masjid. Bahkan kita juga mengapresiasi sebahagian pejabat, dan kita berharap semua pejabat harus demikian. Ada dari kepolisian, dari militer, nyatakan dimanapun kalian dengarkan kumandang azan, berhentilah dan segeralah sholat. Bagus, tetapi ketika tidak berimbang dengan pernyataan uzur dan pengajaran tentang alasan-alasan yang oleh agama diizinkan untuk tidak di awal waktu dan tidak berjamaah, apa yang terjadi? Masyarakat awam tidak dapat membedakan antara wajib dan sunat, sehingga seolah-olah kalau tidak dikerjakan di awal waktu berdosa, satu. Yang kedua, bila tidak dikerjakan berjamaah berdosa. Yang ketiga, bila tidak dikerjakan di masjid berdosa. Padahal ada uzur-uzur yang harus disampaikan di dalam kondisi demikian agar orang paham. Makanya sekarang dalam kondisi pandemik seperti ini, saat ada uzur menghadiri sholat berjamaah bagi orang yang sakit karena ada indikasi virus corona barangkali, bersinggungan dengan orang-orang yang kena dan lalu ada indikasi penyakit atau pulang dari daerah-daerah yang rawan, sebenarnya dia sadar bahwa dirinya sakit dan berpotensi untuk menular. Tapi karena selama ini ditanamkan selalu, berapalah besar gajimu sampai engkau tinggalkan sholat berjamaah, berapalah hebat pekerjaanmu sampai engkau tidak sholat berjamaah di masjid. Jadi timbullah pemahaman, kalau tidak datang ke masjid sholat berjamaah maka berdosa. Maka akhirnya dia paksakan diri untuk hadir, sedangkan syariat mengharuskan dia untuk sholat sendiri. Karena dalam syariat, jangankan virus corona yang menyebabkan sakit dalam kondisi yang berat, bahkan sebatas bau mulut saja sudah menjadi uzur. Maka ada hadis Nabi yang menyatakan, la yaqrubanna masajidana hadza al-khaluful fam. Jangan sekali-kali mendekati masjid kami ini orang-orang yang mulutnya berbau. Ketika menjelaskan, mensyarahkan hadis ini, para ulama katakan, bau mulut baik disebabkan oleh faktor makanan. Makan makanan yang berpotensi punya bau yang kuat, seperti bawang baik merah ataupun putih, ataupun makan jengkol ataupun pete dan seumpamanya, termasuklah durian. Termasuklah dalam kondisi sekarang ini, ya, mohon maaf kepada ahli hisab ini, para perokok. Mungkin bagi orang yang merokok tidak terasa bau mulutnya karena sudah demikian setiap hari, tapi bagi orang yang sensitif sedikit saja sudah terasa. Kita yang bukan perokok ini, ketika pulang ke rumah, masuk rumah, bila ada seorang tamu yang merokok, kita tahu. Dulu ketika sebelum pandemi, saat sekali-kali ada kegiatan yang difasilitasi untuk nginap di hotel, ada pertanyaan dari resepsionis, Bapak minta kamar yang bebas asap rokok atau tidak? Saya tidak tahu tujuannya untuk apa, karena tidak pernah masuk ke kamar yang perokok tersebut. Sehingga suatu ketika ada kegiatan di Riau dengan kawan-kawan dari MPD Aceh Besar.
ditawarkan minta kamar yang bebas asap rokok atau tidak. Jadi ternyata kamar yang kami butuhkan kurang satu, ditawarkan untuk di kamar yang perokok dengan harga standar di bawahnya, tetapi layanan yang di atasnya. Bagi saya nggak ada masalah kalau begitu, saya ambil saja yang layanan lebih tinggi dengan harga yang murah. Hanya risikonya itu bukan yang bebas asap rokok. Saya pikir tidak terlalu bermasalah. Saya hanya katakan di awal pada resepsionis, saya sebenarnya agak alergi rokok, tapi saya cobalah. Begitu masuk ruangan, itu sudah coba disemprot dengan berbagai disinfektan dan berbagai alat untuk membersihkan udara. Apa yang terjadi? Setengah jam sejak dari dibersihkan, saya masuk, bau asap itu tidak hilang sama sekali dan saya menyesal memilih ruangan tersebut. Bagi orang yang bukan perokok, terasa aroma tersebut. Makanya kata Nabi, innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Malaikat itu terganggu dengan setiap perkara yang mengganggu kenyamanan manusia. Kalau manusia tidak nyaman dengan bau busuk, maka malaikat pun tidak nyaman dengan bau busuk. Maka kita diajarkan adab-adab seperti ini. Bau mulut saja menjadi uzur. Akibat dari uzur tersebut, apa kata para ulama? Tidak boleh salat berjamaah ke masjid. Kalau dia datang, hukumnya boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Walaupun dengan tidak datang ke masjid, dia terpaksa salat sendiri di rumah atau di tempat yang lain. Kenapa? Karena bau mulutnya tadi. Ini uzur. Tapi orang sekarang karena tidak pernah dijelaskan dalam kajian tentang uzur-uzur ini, jangankan bau mulut, bahkan hampir sekujur tubuhnya itu berbau. Saya sempat dapati di beberapa masjid ada jamaah-jamaah yang pakaiannya itu saya nggak tahu sudah berapa lama tidak dicuci. Disemprot minyak wangi, tapi bukan minyak wangi yang pakai alkohol. Ini bukan persoalan suci atau tidak suci, karena kita tidak berdebat tentang hukum alkohol. Dalam beberapa kajian yang lalu kita sudah katakan alkohol itu bukanlah najis, karena yang jadi najis yang disepakati oleh para ulama adalah arak. Bahkan arak itu pun berbeda pendapat para ulama. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, mengundi nasib dengan anak panah dan berhala adalah najis yang paling kotor dari perbuatan setan, maka jauhilah perkara-perkara tersebut, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Setan hanya ingin menimbulkan permusuhan dan sengketa di antara kalian dengan sebab arak dan judi, menghalangi kalian dari berzikir dan dari melaksanakan salat. Maka adakah kalian akan berhenti? Jadi dari penjelasan ayat 90-91 Al-Maidah ini, para ulama simpulkan bahwa arak adalah najis. Cuma kadang-kadang kita lupa antara arak dan alkohol, dua perkara yang berbeda. Setiap arak pasti mengandung alkohol, tapi alkohol belum tentu arak. Nah, buktinya orang-orang yang sakau yang minum arak tersebut, dalam kondisi di Aceh yang berlaku syariat, arak menjadi sesuatu yang dilarang untuk diperjualbelikan, minuman keras. Tetapi alkohol tidak dilarang diperjualbelikan. Di apotek dijual alkohol, di mall dijual alkohol, kemudian di supermarket, minimarket dijual alkohol. Tidak ada sweeping untuk penjualan alkohol. Maka itu membuktikan bahwa yang jadi masalah bukan alkoholnya, yang jadi masalah adalah araknya. Setiap arak pasti mengandung alkohol, tapi alkohol belum tentu menjadi arak. Kalaulah alkohol bisa menjadi arak, maka sungguh orang-orang yang sakau itu akan datang ke apotek beli alkohol beberapa liter. Ternyata tidak dilakukan. Nah, masalahnya kembali kepada pakaian tadi. Ada sebahagian yang menyemprotkan atau mengoleskan parfum yang tanpa alkohol tadi.
Kalaulah pakai alkohol, maka dalam durasi waktu tertentu dia akan mengembang dan dia akan terurai, maka hilang baunya. Tapi yang tidak pakai alkohol, dia lengket, menyatu dengan kulit, menyatu dengan pakaian. Ketika terpapar kepada zat kimia yang lain, lama-kelamaan baunya itu berubah dari wangi menjadi berbau busuk. Tapi bagi orang yang mengenakan pakaian tersebut, tidak terasa. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia ini dengan kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi, baik untuk hal yang baik ataupun untuk hal yang buruk. Kalaulah kita persempit dalam masalah aroma dan bau, apakah untuk bau yang wangi ataukah untuk bau yang busuk? Maka betapa banyak orang yang pakai mobil, kemudian membeli parfum wangi-wangian, saat dibeli aromanya sangat wangi, ketika digantung dalam mobil hanya beberapa jam saja tiba-tiba aromanya hilang. Dia mengeluh, "Pak, ini katanya tahan sampai 1 bulan, sampai 40 hari, ini kenapa baru 3 jam tiba-tiba sudah tidak wangi lagi?" Dia mengeluh. Baru dia tahu ternyata parfum itu masih wangi ketika ada orang lain masuk ke dalam mobilnya. "Oh, mangat be motoran dengkunya." Ternyata parfum itu masih berfungsi, hanya hidungnya sudah normal kembali, bahwa aroma tersebut tidak lagi terasa wangi ketika sudah beradaptasi. Itu yang wangi. Yang busuk juga demikian. Kakus itu baunya busuk. Saat kita buang hajat BAB, tinja kita itu baunya busuk. Tapi luar biasanya orang betah berlama-lama di kakus, sampai harus digedor dari luar baru dia berhenti keluar. Kalau tidak ada yang ganggu, sungguh kakus itu dia akan berlama-lama. Makanya dalam bahasa orang kampung saya, kakus itu disebut dengan rest room, ruang istirahat. Cimangat hai istirahat ini. Dulu waktu saya ngaji di pesantren di Lamno, WC-nya itu WC gantung. Jadi menghadap ke sungai. Di depan tempat kami buang hajat itu ada pemandangan live, nelayan yang lewat dengan perahu, dan itu luar biasa sekali. Tempatnya tinggi dengan sungai, dari sungai. Bahkan ketika kotoran itu jatuh, kalaulah kotoran itu punya nyawa, mati di tengah jalan, yang dumanyang aja. Kami jadikan ruang itu sebagai restroom, ruang istirahat. Subuh dibangunkan, tempat paling aman bagi orang yang menghindari jamaah subuh di kakus ini. Bayangkan bau busuk saja, hidung kita itu beradaptasi. Makanya saat kita akan datang menghadiri sholat berjamaah, perhatikanlah uzur-uzur ini. Jadi kalau sudah ada kondisi yang mengharuskan kita untuk tidak menghadiri sholat berjamaah, maka jangan dipaksakan hanya sebuah pemahaman la salata li jaril masjid illa bi masjidin, tidak sah salat bagi orang yang tinggal dekat dengan masjid kecuali salatnya itu dilakukan di masjid. Bukan hanya satu hadis, jangan lupa hadis yang kedua, la yaqrubanna masajidana hadza al-khuluful fam, jangan sekali-kali mendekati masjid kami ini orang-orang yang mulutnya berbau busuk. Makanya sebelum datang ke masjid, kita tes nafas kita dulu, tiup di tangan, cium. Bila kita mampu bertahan, maka insya Allah orang lain pun mampu. Tapi bila kita tumbang, maka orang lain akan lebih parah lagi risikonya. Nah, jadi ada keseimbangan dalam Islam. Jadi jangan hanya berbicara tentang wajib, tetapi juga ada uzur-uzur yang kewajiban itu tidak dapat dilaksanakan. Wa min huna, maka oleh karena itu, yajibu ayyantabiha alladhina yuhawwinuna min sya'nil amal bi sunnatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal tizamiha ila khuturati mauqifihim. Jadi amalan-amalan ini tadi adalah juz'un minal iman. Amalan itu adalah bahagian dari keimanan. Fal amalul matruk, maka ibadah yang ditinggalkan, amalan yang ditinggalkan, wa in kana qalilan, sekalipun nisbahnya kecil, prosentasenya kecil ataupun ukurannya kecil, yang khusu minal imani bidzalikal miqdar, akan mengurangi keimanan kita sekadar amalan yang kita tinggalkan. Orang yang sudah terbiasa setelah salat fardu diikuti dengan salat rawatib,
imannya bertahan pada kadar tersebut. Tiba-tiba tanpa uzur dia tinggalkan sholat rawatib ini, maka berkuranglah kadar keimanannya menurut kadar derajat sholat rawatib itu di dalam keimanan. Orang-orang yang dalam kesehariannya mengawali hari dengan tilawah Al-Quran setelah sholat subuh misalnya atau sebelumnya, tiba-tiba dia tinggalkan kebiasaan ini tanpa ada uzur, maka akan berkuranglah keimanan dengan kadar kedudukan bacaan Al-Quran itu di dalam keimanan. Makanya Rasulullah mengingatkan, orang yang sudah melakukan sebuah amalan, hendaklah ia biasakan, jangan paksa diri dalam kadar yang tinggi bila tidak mampu untuk mempertahankan. Makanya kata Rasulullah, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang tetap dilakukan, konsisten. Kata orang kampung saya, sustainable. Wa in qalla, sekalipun kadarnya itu sedikit, tapi konsisten dilakukan. Dr. Muhammad Ali Jumu'ah menyatakan, beliau mantan mufti Mesir. Apa kata beliau? Ketika Rasulullah menyebutkan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, itu bukan hanya tentang persoalan akhirat, tetapi termasuklah dalam urusan dunia. Ada orang yang berbisnis, tapi bisnisnya itu secara sporadis, tiba-tiba mendadak. Misalnya, ketika dulu sedang zaman orang main batu cincin, beliau sudah menjadi pakar pengamat batuka, buka toko angkat beteh. Lalu berganti zaman, sekarang ini sedang musim bunga, akan menjadi pedagang bunga. Mulai dari janda bolong, janda bohong, duda kosong dan lain sebagainya. Musiman tidak disukai. Maka dalam agama, bahkan pekerjaan dunia itu pun harus ada konsistensinya. Dilakukan secara konsisten tetap dan istiqomah, wa in qalla, sekalipun sedikit, karena itu akan berdampak pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala.